warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa li tawfil balaya wa li musannifi hadzal kitab walladzina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita masih ayat 43. Urung teh. Pirang minggu nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Niki minggu lalu kita sampai fatayammamu, maka bertayamumlah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau dekati tempat sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sehingga tahu apa yang kalian katakan. Demikian juga jangan engkau dekati tempat sholat bagi orang yang junub, kecuali orang yang berlalu saja atau kecuali orang yang dalam perjalanan atau orang yang melintas saja. Jangan kau dekati sholat orang junub kecuali untuk pelintasan saja sehingga mereka mandi. Dan bagi kalian yang sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang di antara kalian sehabis mendatangi tempat buang air kecil maupun besar atau bersentuhan dengan wanita kemudian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Maka usapkanlah dengan debu tadi di wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ini ayat ini terjemahannya atau tafsirnya biasa.
Jadi kalau tadi dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar, kalau tidak menjumpai air, boleh bertayamum sebagai gantinya mandi atau gantinya wudu. Napa niku iki mun dijelasne fatayammamu bertayamumlah kalian, jelas. Tayamum itu secara bahasa artinya mendekat sebetulnya. Secara bahasa fil lughah wa al-qasdu, ya. Menyengaja mendekati sesuatu, ya. Menyengaja menuju sesuatu, itu namanya tayamum. Secara bahasa begitu. Tayammamukallahu bihifdihi. Jadi mendekatlah kamu, bermaksudlah kamu kepada Allah dengan memohon perlindungannya. Jadi dari segi bahasa, tayamum itu artinya adalah menyengaja mendekati sesuatu atau menyengaja meminta sesuatu, itu secara bahasa. Jadi fatayammamu, kemudian kata berikutnya so'idan. Nah ini so'idan itu artinya kullu ma so'ada ala wajil ard. Niki artinya so'idan secara bahasa. Nah diartikan itu meriku dengan debu yang suci. Nah terjemahannya ngoten. Debu yang suci itu terjemahan. Tapi di dalam bahasa so'idan itu adalah setiap perkara apa saja yang tegak di atas permukaan bumi itu so'idan. Termasuk di dalamnya perkara yang tegak di permukaan bumi itu ada, mungkin ada pasir, kemudian juga ada batu, ada kayu, ada pohon-pohonan, itu semua perkara yang tegak. Wa huwa qaulu Malik, itulah yang menurut disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah. Wakila, ada yang mengatakan bahwa so'idan itu min jinsi turab, ada jenis debu yang tertentu, itu namanya so'idan. Contohnya apa? Karromal, seperti pasir. Ini wazarnih, zarnih itu granit, ya. Pecahan granit atau sejenisnya, ya, termasuk marmer. Niku jenis debu yang berasal dari pasir, berasal dari granit atau batu kapur. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Jadi debune niku nggih wahia at-turab faqat. Niki nak menurut Imam Syafi'i niku napa namine sing dimaksud niku sa'idan itu debu saja, debu secara mutlak. Dan ini juga yang mengikuti ini tidak hanya Imam Syafi'i, termasuk Imam Ahmad bin Hambal dan teman-teman beliau. Kenapa? Ini debu kok mengartikan debu saja, karena ini ditafsirkan dengan ayat Quran. Quran ayat ditafsirkan dengan ayat. Niki lah mengirikane ahli Quran juga, sarjana doktor dari Ummul Qura. Niki sinten niki? Bapak Gubernur NTB dulu. Sapa iku jenenge, Pak? Beliau itu ahli Quran dari Ummul Qura. Tengku apa? Banjang, ya. Dan niku tuan guru Banjang sinten? Nggih. Tengku Majdi, ya. Sapa sinten? Pokoknya istilah tuan guru Banjang. Beliau menyampaikan bahwa tafsiran yang terbaik dari Quran itu tafsir ayat bil ayat. Menafsirkan ayat Quran dengan ayat yang lainnya, itu yang terbaik.
Baru tingkatan di bawahnya tafsirul Quran bil hadis, kan gitu. Menafsirkan Quran dengan penjabarannya dengan hadis. Di bawahnya lagi tafsirul Quran bil asar. Jadi menafsirkan Quran dengan kehidupan para sahabat. Itu tingkatan-tingkatan tafsiran Quran. Dan ini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu mengambil makna dari surat Al-Kahfi ayat 40, fatus biha so'idang zalaqa. Jadi ini fatus biha maka menjadi itu debu yang zalaqa itu yang licin, so'idan zalaqa itu debu yang licin. Turoban amlasa thayyiban, artinya debu yang licin yang suci. Dan ini ngoten. Makane nek Imam Syafi'i ngoten, damel debu yang suci. Debu licin itu napa to? Debu halus. Debu halus. Biasanya memang sing nempel teng dinding. Wingi nggih mun kula jelasno. Niki nek Imam Syafi'i ngoten. Mulane nek ora enek debune niku mboten sah tayamum. Niku nek Imam Syafi'i ngoten. Kudu ketok enek debune ngoten. Wa bima sabata fi sahih Muslim an Hudzaifah bin Yaman qala Rasulullah sallallahu fadlna 'alan nasi bi salasin wingi pun nggih. Diriwayatkan dari Imam dari Hudzaifah bin Yaman berkata, dulu Rasulullah SAW bersabda, Allah menganugerahkan kepada kami atas umat-umat sebelum kami dengan 3. Yang pertama, Allah menjadikan ju'ilat suhuhuna kusuhul malaikat. Allah menjadikan saf kita seperti safnya para malaikat. Awak iki nak salat niki Pak, saf salat kita itu seperti saf salatnya para malaikat di Baitul Ma'mur sana. Terus mulai waju ilat lanal ardo kulluha masjidan, dan Allah menjadikan bagi kami seluruh bumi ini dijadikan untuk kami semuanya masjid. Ini Pak, kita ini Allah anugerahkan luar biasa, makanya niki anugerah luar biasa. Kabeh bumi ini Allah niku dadi masjid. Makanya jenengan nak lunga teng luar negeri ora usah bingung masjid endi. Ya kabeh bumi ini Allah niku masjid. Ya jenengan golek ning ndi nyinget ning ndi ngoten to salat. Pisan-pisan ngoten Pak nak lunga niku aja isin. Arep salat isin. Masyaallah. Tapi nak ora enak berbuat maksiat, berbuat dosa tidak malu. Lah iki kuwale. Walaupun gini Pak, orang sholat di depan umum itu perlu mental. Tenan darah mentale kuat ngono lah, wegah wedi isin malu. Nggih. Makane jenengan nak lunga ning ndi wae nggawa sajadah. Wayahe salat jenengan beber dan gitu madhep nang kiblat bagus. Yo kiblate nek wong itu ayu ya apa. Ya ditoleh jarene. Yo gak oleh Pak nggih tetep madhepe ke kiblat. Ora madhep ning wong itu ayu, nggih madhep nggih kiblat. Oh, gampang Pak Gun. Sakniki mun enten Android Pak Gun. Mboten duwe Android ya salahe ngoten mawon. Ning luar negeri iso tuku Android ra iso ya. Sing paling gampang nek mboten ada Android damel Kompas. Dulu sebelum sebelum ada berangkat itu ke Jepang, awal berangkat ke sana itu HP masih pas peralihan itu HP sih zaman biyen kae. Ya wis ana Android tapi
cek luarang niku. Niku kula nggih ngoten nggawa kompas. Kemana-mana saya bawa kompas. Pak, wis nggawa kompas kok salah? Gak apa-apa. Wis niate mustaqbilal kiblati mawon lho, rasa angel-angel. Oh, nggih. Makanya di mana saja kita sholat, nggih. Kalau pernah ini pengalaman sholat pundi-pundi, termasuk tenggene anu niku napa namanya kafe, nggone kafe sholat. Alhamdulillah. Pun ning jogone nggih nate sing sering parkiran. Atau airport ini pun boleh nggon mboten mawon salat. Terus niku sing penting niku nggih tolong bahwa semua tempat itu di buminya Allah itu jadi masjid bagi kita. Kapan waktu enggak usah takok masjid endi. Nggih, wayahe salat jangan bebek sajadah salat, makane nak lunga khususnya di daerah-daerah yang tidak ada masjid nggawa sajadah. Orang India niku ngarani sajadah niku musola, Pak. Wong India nak ngarani sajadah niku musola. Jikukno musolaku ngono. Mulane istilah aja bingung jenengan. Lah nek mriko soalé mboten enten musola, Pak, enten masjid. Masjid gedhi, masjid cilik, masjid cilik iki ya kabeh diarani masjid. Niku nek teng India ngoten. Ora enek musala mboten enten, nak sampeyan takok musala dhewe sajadah. Niku ngoten. Lain ladang, lain dilarang, lain lubuk, lain ikannya. Makanya lain nafsirnya sesuatu kata niku hati-hati. Kita harus tahu kata itu digunakan di mana. Ya, itu tergantung geografi soalnya. Ini mangkok. Mangkok ya ini tinggi mangan bakso, mangan mie ayam. Jenengan muni mangkok ning Jepang di seneni wong akeh. Barange wong wedok niku mangkok. Njaluk mangkok sampean dikeki wah gawat sampean. Lah niku lho, ngoten niku hati-hati dengan kata-kata. Lho. Lah nggih niku memang pelecehan asli niku. Ajinomoto. Nggih pun. Wa juilatu napa turbatu halana tahuron niki tiga anugerah yang diberikan oleh Allah. Sof kita seperti sof malaikat. Yang kedua bumi kita, seluruh bumi bagi kita adalah masjid. Demikian dijadikan debu itu suci untuk bersuci. Idza lam najidil ma, jika tidak mendapatkan air. Iki makanya qalu khasasal tahuriyati biturabi fi maqamil imtinani falau kana ghairuhu yaqumu maqamahu li dzikrihi mahu. Jadi ini spesifik debunya tadi syaratnya harus suci. Jadi kalau tidak ada air silahkan pakai debu. Cuma ada syarat debunya adalah suci. Cuma makna tohuron itu juga beda-beda, Pak. Para ahli tafsir beda-beda. Kalau tadi debu sudah dijelaskan, ada yang beda juga urusan soidan itu. Soidan jadi ada debu semua yang berada di tempat yang tegak. Tapi lah Imam Syafi'i mutlak, debu itu ya semua debu di tempat tegak maupun di bawah. Itu semua debu.
Makanya tayamum mboten namung teng dinding, boleh teng kene di tempat di bawah, debu dari bawah, yang penting suci. Ya, thayyiban ini waqila al halal, maknanya debu thayyiban itu diartikan debu yang halal. Waqila alladzi laisa binajsin, ada yang menerjemahkan bahwa thayyiban itu debu yang tidak ada najis. Dan ini urusan debu mawon terjemahannya nggih kalih. Dan ini dari hadisnya an Abu Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW as-sa'idu thayyibu tahurul muslim wa illam yajidil ma'a asyara hajjaja fa idza wujida fala yamassahu bi syartihi fa inna dzalika khair. Niki Pak. Jadi Rasulullah SAW bersabda, debu yang suci itu bisa digunakan, debu yang baik itu suci bagi orang Islam, artinya bisa digunakan untuk bersuci walaupun dia tidak menjumpai air 7 tahun sekalipun umpamanya, maka tetap boleh melakukan tayamum selama 10 tahun itu ngendikane Kanjeng Nabi. Tetapi apabila sudah menjumpai air, maka bersucilah dengan air karena itu lebih baik, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Makanya ini Pak, jadi debu yang paling baik maka ini digunakan untuk bersuci kapan saja boleh ketika tidak ada air. Nah ono banyu maka gunakan air. Ini termasuk menurut Imam Syafi'i syaratnya oleh tayamum itu adalah nomor 1 apabila tidak ada air. Nah ono air mboten sah tayamum itu, kecuali kalau dia dilarang menggunakan air. Kecuali lagi kalau ada air tapi untuk kebutuhan minum, misalnya begitu. Niki dari menurut Ibnu Abbas, atyabus sa'iti turabul harsi niki Pak. Nah menurut Ibnu Abbas, sebaik-baik debu untuk tayamum adalah debu dari ladang. Niki Pak. Debu dari sawah, debu dari ladang niku nak menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya jenengan Pak nak lunga teng kampung-kampung di daerah India, Pakistan, di daerah Afghanistan, temriko niku nak teng ngene masjid-masjid kampung niku Pak, enten tanah di toilet digunakan bukan untuk tayamum tapi untuk istinja. Dan itu tanahnya itu Pak niku pecahan tanah dari ladang. Ini kula berarti mluku niku kluku niku kan growal-growal niku digawa teng kene napa toilete masjid. Jadi nek wong anu ndamel niku terus disempurnai teng sampinge gawe banyu. Oh, tempat niku. Ngene ya rusuh. Apa-apa. Jangan cek pengalaman Pak. Makanya bisa niku. Kadang-kadang teng mriku ngoten. Masih mengikuti dulu, nggak tahu kalau sekarang ya. Yen pernah kula mriku nak ngising ya ngene kebun jagung. Kebun jagung terus pepere niku damel niku tanah niku napa brunggalan tanah, untuk brunggalan sawah. Brunggalane tanah dan ini tinggi peper teng mriku. Langsung Pak, jadi untuk pupuk jagung. Niku ngoten. Lho niku luar biasa ini. Niku sudah menerapkan namanya sirkular ekonomi. Waduh niku.
Niku jenenge kesetimbangan alam ngoten niku. Jagunge gawe gedhe, Pak. Pun niku mengke seseng masjid lagi disempurnane istinja niku ngoten. Pun niki tayamum ngoten nggih. Terus famsahu niki nak zaman liyen menurut Ibnu Abbas niku yang paling bagus adalah debu dari ladang atau dari sawah kalau untuk tayamum. Makanya wingi pun kula sebut niki enten Ustadz budal haji sangu debu. Oleh ojo diguyu karena apa? Karena memang mengikuti pendapat ini. Soalnya nopo nak di anune joke pesawat niku tidak ada debunya. Nggih enten debune tapi ya ukurannya mungkin ukuran mikron nggih. Ukurannya mikron kudu diae mikroskop elektron kae didelok karo niku jelas enten debune. Jongone kok niku raimu ya keblek debu. Niku ngoten. Ya niku pun makane mboten sah anu. Terus lanjut famsahu biwujuhikum wa aydikum niki Pak ayat berikutnya niki bukan ayat berikutnya dalam satu ayat ini kalimat berikutnya ini maka usapkanlah debu tadi di wajah kalian dan tangan kalian niki nggih kalimat niki pun menjadi tafsirnya banyak usapkanlah di wajah kalian dan tangan kalian. At-tayammu badlu 'alal wudu'i fi tahurihi fi tahurihi. Jadi tayamum ini sebagai ganti wudu untuk bersuci. Li anau bada minhu fi jami' a'dha'ihi yakfi masul wajhi wal yadi faqat bil istima'. Dan ini ayat ini seluruh ulama sepakat Pak bahwa tayamum itu bisa menggantikan mandi juga bisa menggantikan untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi dua untuk hadas kecil maupun hadas besar. Dan ini sebagai pengganti keduanya. Nah ini namanya pengganti Pak, itu bukan untuk nak mandi terus seluruh badan. Demikian juga kalau wudhu itu seluruh anggota wudhu tidak, tapi cukup diwakili dengan wajah dan kedua telapak tangan. Kedua tangan niki Pak, kedua tangan niki ijma. Lah niki lah khilafe nopo? Niki yang menjadi ikhtilaf niki nak menurut Imam Syafi'i di dalam qaul jadid annahu yajibu ayam sahal wajha wal yadaini ilal mirfaqaini bidarbataini niki. Nah Imam Syafi'i niku Pak ayat ini diterjemahkan atau ditafsirkan bahwa tayamum itu mengusap muka dan mengusap tangan sampai siku. Niku lah Imam Syafi'i. Imam yang lain tidak sampai siku Pak. Makanya niki ikhtilafnya. Jadi sampai siku. Bahkan niki bidor batain dengan dua pukulan. Dua pukulan Imam Syafi'i ngoten. Iki klop wajah seret. Niki tangane niki ngisor niku mari ngono dipukul mrene plek niki ngeten nggih terus diwalik ngeten sret. Jadi niki wau niki dhisik sing epek-epek sing ndukur niki lho dicekek niki dilakokne medun mari ngono epek-epek sing ngisor niki didekek mriki sret. Matur ngoten diwalik sing epek-epek ndukur niki nggon driji mari ngono ning kene niku. Niku carane tayamum ngoten nggih. Niki menurut Imam Syafi'i jadi mengusap wajah satu pukulan,
mengusap kedua tangan juga dengan satu kali pukulan. Niku menurut Imam Syafi'i. Kita lihat pendapat yang lain. Liana lafzul yadain ya yasduku itlaquhuma ala ma yablughul mankibain. Karena kalau ngomong kedua tangan itu sebetulnya nak diterjemahkan bi wa aidikum itu Pak, mestinya niku namanya tangan itu ya iki sampai cangklaan niki. Tapi wala ma yablughul mirfaqain. Jadi diterjemahkan bisa sampai cangklaan, juga bisa sampai niku siku. Nah, Imam Syafi'i menyampaikan minimumnya sampai siku. Niku kama fi ayatil wudu wa itlaqu yuradu bihima ma yablughul kafain. Karena apa? Niki Imam Syafi'i mengambil sampai batas siku itu dikiaskan dengan ayatnya wudu. Ayat wudu itu kan faksilu biwujuhikum wa aidikum ilal marafiqi. Ayatnya gitu. Maka Imam Syafi'i karena ini adalah topiknya atau bahasane wong saniki, domain pembicaraannya itu adalah terkait dengan sesuci, makanya ditafsirkan dengan ayat yang terkait dengan bersuci, yakni ayatnya wudu, supaya dibasuh sampai siku. Makanya nak tayamum yo tekan siku. Niku dalile Imam Syafi'i. Wa yutraku wa yuradu bihima ma yablughul kafain kama fi ayatis sariqati. Niki demikian juga ada ulama lain yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tangan wa aidikum itu cukup sampai telapak tangan saja. Lho niki Pak. Dalile napa nggih? Ayat Quran yo Al-Maidah 38, tafsir Quran dengan Quran. Kalau di Al-Maidah ayat 8 itu niki ayatnya as-sariqu was-sariqatu faqda'u aydiyahuma. Orang yang mencuri laki-laki atau mencuri perempuan maka harus dipotong kedua belah tangannya. Faqda'u aydiyahuma. Ya. Lah niki nak wong niku mencuri itu disebutkan di dalam kitab bahwa mencuri itu potong tangan itu di pergelangan sini, Pak. Bukan dipotong sampai siku. Yang dipotong telapak tangannya saja. Padahal perintahnya faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya. Nah, ternyata kedua tangan itu bukan dipotong sampai cangklaan, yang dipotong hanya sebatas ini saja. Itu bagi pencuri. Nah, berdasarkan ayat ini, kalau ditafsirkan dengan ayat ini, berarti nak tayamum cukup tekan siku. Cukup dengan ugel-ugel. Cukup sampai ugel-ugel, telapak tangannya saja. Niku cek jenengan ngerti, kok nek wong gawe ngono ya aja disengeni ngono. Pak salah Pak, oh ya gak apa-apa. Allah. Wa hamala ma'atlaqaha huna ala ma qayyada fi ayatil wudu aula li jami tahuriyati. Tetapi kalau ditafsirkan dengan menggunakan ayat wudu, maka itu lebih utama. Ulama yang berpendapat bahwa mengusap tayamum sampai pergelangan tangan saja itu menyatakan bahwa yang lebih utama tetap sampai kedua sikunya. Masya Allah. Terkait dengan yang Imam Syafi'i mengatakan dua pukulan tadi, niki an Ibnu Umar, hadisnya dari Ibnu Umar. Nggih 5 menit mawon wis ngantuk nggih, gak apa. Mau terus minggu ngarep nggih. Niki sing dua pukulan tadi niki
Dari Ibnu Umar, qala Rasulullah SAW at-tayammumu dhurbatan. Niki dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, tayamum itu 2 pukulan. Dhurbatun lil wajhi wa dhurbatun lil yadain ilal mirfaqain. Niki hadise ni walakin la yasihu li anna fi isnadi dhaifah. Niki walaupun diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Marwahu Daruqutni, niki menurut riwayat sebagian ahli hadis, hadis ini tidak sahih atau dalam kategori sanadnya dhaif. Makanya Pak, niki kalau di sini tayamum itu 2 pukulan, 1 pukulan untuk wajah, 1 pukulan untuk kedua belah tangan sampai siku. Hadis ini kan kedudukannya dhaif. Habis betul nama. Wa Abu Dawud an Ibnu Umar fi hadisi anna Rasulullah SAW daraba biyadihi alal haiti wa masabihi ma wajah. Summa darbatan wa masadhiraihi. Walakin bi isnadin Muhammad bin Sabit al-Abdi wa qadhahu ba'dul hufal. Jadi niki pun juga sebagian ulama hadis mendhaifkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan tayamum dengan memukulkan kedua belah tangan beliau, telapak tangan beliau di dinding, kemudian mengusapkan di wajah, kemudian beliau memukulkan pukulan yang kedua, kemudian digunakan untuk mengusap lengan beliau. Niki Pak, niki Nabi juga menyampaikan di dalam hadis ini bahwa beliau menggunakan debu yang ada di dinding dan dilakukan 2 pukulan. Kita lihat nanti hadis yang lain tak. Minggu ngarep ganti ayat mawon boten napa-napa. Singkat cerita niki wau ada juga hadisnya yang meriwayatkan bahwa Nabi itu melakukan tayamum hanya dengan sekali pukulan. Jadi hadis mau Nabi pernah tayamum di dinding, di hadis yang lain Nabi pernah tayamum di tanah. Terus Nabi pernah tayamum dengan 2 pukulan, 1 pukulan di wajah, 1 pukulan di tangan sampai siku. Ada riwayat yang lain Nabi itu 1 pukulan untuk wajah, langsung untuk tangan. Makanya nyun sewu itu ikhtilaf di antara para ulama, maka ya jenengan mboten sah bingung, kabeh enten dalile ngoten mawon, dan itu adalah anugerah dari Allah. Dan saya yakin nanti suatu ketika jenengan kalau terpaksa itu pasti akan menggunakan dalil itu. Ora sah yel-yelan, kok nak ngeyel, kok nak kepeksa, wis ta, kena ngono. Saya sampean niku mau nyekel bojo batal, jenengan ngeyel, ya to wis ta, kepeksa suwe itu. Lah nak tawaf sampean lagi kepeksa, batal kabeh, jare bali ana wudu ping 50 ya sak karepmu, lha ngono ta. Makanya tenang mawon, dengan adanya berbagai macam ikhtilaf itu peluang bagi kita, opsi bagi kita dalam keadaan tertentu, ya sudah kita ikut pendapat imam yang lain. Namun udah penak mawon. Ngoten mawon, insyaallah nanti minggu depan kita ke ayat berikutnya saja. Niki jane cek akeh Pak tafsirane terkait tayamum tok. Niki cek akeh wis tak lompati mawon nggih. Pun ngoten mawon, ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup majlis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.